Halo, assalamualaikum. Good morning, beautiful Saturday morning, hari Sabtu pagi. Ya, ini saya dalam perjalanan dari Cinere melewati jalan ini ya. Arif Rahman Hakim, kemudian Margondo, Juanda mau servis Vespa. Mengenai servis ini sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, ini saya mau dalam perjalanan ini mengangkat satu topik terkait dengan dilema yang dihadapi oleh pengendara yang ingin sebetulnya taat aturan dalam hal batas kecepatan, tapi menjadi susah melakukannya karena arus di sekitarnya. Ini kebetulan kalau di gambar ini sih tidak merefleksikan itu ya, karena itu biasanya kejadiannya kalau di jalan raya pas jam-jam sibuk lah ya. Atau kalau di jalan tol juga, itu di jalan tol sih pas jam sibuk ya juga. Misalnya nih, jalan tol maksimal 80, kita udah di 80, ambil line tengah. Nah itu kadang-kadang orang kebiasaan mengemudi jalan tol di atas 100 bahkan gitu ya, sehingga akibatnya kita menjadi kikuk. Kadang-kadang kalau 3 line kita bisa di tengah, tapi kadang-kadang di kanan kita, di kiri kita itu melebihi kecepatan, padahal kita sudah di 80. Memang kalau kita ada di paling kanan, itu memang agak menghambat ya, tapi kalau kita di tengah, mestinya itu sudah cukup adil, karena di paling kiri yang minimal 60, kemudian yang paling kanan mestinya juga 80, tapi oke lah kalau ada orang kanan darurat ngebut ya sudah kita kasih lewat, sehingga kita di tengah. Nah di tengah pun kadang-kadang nggak mudah kita mempertahankan kecepatan 80. Harusnya demikian kanan kiri, sehingga menjadi mau nggak mau ikut ngebut. Nah itu dilematis ya. Di jalan raya juga naik motor nih. Ini kebetulan Sabtu agak longgar kan, ini di jalan Margonda ini ya. Tapi kalau dalam keadaan sibuk ini harusnya juga demikian. Kita katakanlah ingin 50 sesuai dengan batas kecepatan, tapi arus di kanan kiri kita itu melebihi itu, sehingga kalau kita tetap pada kecepatan 50 katakan sesuai dengan aturan, itu bisa beresiko ketabrak dari belakang bahkan gitu ya. Nah ini jadi dilematis ya, kita ingin ikut aturan tapi arusnya demikian kencangnya di atas aturan, speeding gitu ya, sehingga kita sulit menghindar. Tapi kalau memang masih bisa menghindar, kalau emang jalannya lebar, kita bisa ambil yang paling kiri. Itu menyediakan ruangan laju-laju di kanannya untuk orang yang mau speeding ya, walaupun itu melanggar. Tapi persoalannya adalah agak dilematis ketika di kiri pun atau jalannya kurang cukup lebar, sehingga kita terpaksa ada di tengah, dan itu agak membuat kita merasa tidak aman kalau kita tetap berpegang pada kecepatan sesuai dengan aturan, sehingga mau nggak mau jadi ngebut. Nah itu dilematis ya. Ya tentu himbauannya sebisa mungkin kita nggak menyebabkan itu. Kalau dalam keadaan lowong tentunya kita bisa atur itu ya, kita nggak terjebak dalam arus speeding tadi. Tapi kalau dalam keadaan rame, kalau bisa usahakan tetap tidak melakukan speeding. Tapi kalau demi alasan keamanan daripada ketabrak ya mau tidak mau gitu ya. Walaupun kalau masih bisa dihindari, misalnya kita ngambil lajur yang paling kiri, kalau itu masih ada space-nya, ruangannya di situ aja gitu ya. Sehingga mereka yang mau ngebut ya sudah biarkan di kanan gitu. Seperti itu dilemanya gitu ya. Tapi secara umum kembali saya ajak, mari kita terus menerus usahakan sebisa mungkin untuk mematuhi aturan, dalam hal ini aturan batas kecepatan jalan raya dalam kota maksimal 50, antar kota 80 kalau di jalan raya. Kalau mau ngebut kayak Veda Ega yang juara kemarin, ngebutlah di sirkuit. Begitu. Thank you ya. Ini badai udah mau sampai ke tempat servis Vespanya. Kalau video mengenai servis Vespanya sudah saya upload sebelumnya ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga tertarik untuk menggerakkan gerakan disiplin berlalu lintas, karena jalan umum adalah milik bersama.
Thank you for watching. Ini saya agak kesulitan ya, apa namanya, parkir karena jalan nanjak, agak mundur, akhirnya saya taruh di sebelah kanan. Thank you. Wassalam. Bye. Merosot.